wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya. Kalian bisa simak video berikut ini. Baik anak-anak, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Ibu akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut adaptasi. Tujuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah untuk dapat bertahan hidup dari habitatnya. Beberapa jenis tumbuhan beradaptasi dengan cara yang berbeda-beda. Penyesuaian tumbuhan terhadap habitatnya. Ini ada penyesuaian terhadap lingkungan air atau yang disebut dengan hidrofit. Contohnya teratai, eceng gondok. Penyesuaian terhadap lingkungan kering, contohnya tanaman kaktus, jati. Penyesuaian terhadap lingkungan yang kurang subur, contohnya kantong semar, ada Venus flytrop. Penyesuaian terhadap lingkungan air payau, ada bakau merah dan bakau api-api. Kita mulai dari pohon cemara. Pohon cemara bentuk daunnya runcing. Pohon cemara ini berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun tersebut merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Lanjut, ada tumbuhan teratai. Ini hidup di air. Tumbuhan ini berbentuk tipis dan lebar pada daunnya, berfungsi memperbanyak atau memperbesar laju penguapan. Batang teratai berongga, berisi yang untuk respirasi atau pernapasan, membawa oksigen ke batang dan akar. Kemudian akarnya lebat, berserabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik permukaan air. Lanjut, eceng gondok. Eceng gondok ini juga tumbuhan yang hidup di air, di mana tangkai daun memiliki rongga udara serta menggembung sehingga daun tetap mengapung di permukaan air. Jadi tumbuhan yang hidup di air itu disebut juga dengan hidrofit. Lanjut ya, putri malu. Putri malu ini tumbuhan yang punya ciri khusus pada daunnya. Apabila kita sentuh maka dia akan mengantuk atau menutup. Putri malu beradaptasi terhadap rangsangan atau sentuhan. Selanjutnya ada kaktus. Kaktus hidup di daerah gurun atau lingkungan yang kering, di mana daunnya berbentuk jarum atau duri-duri untuk mengurangi penguapan. Akar panjang dan berserabut banyak untuk memperluas daerah penyerapan air dalam tanah. Kaktus memiliki lapisan lilin yang tebal pada daun dan batang untuk mengurangi penguapan. Jadi kaktus bisa hidup lama tanpa air. Pohon jati. Pohon jati ini adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan kayu yang bermutu tinggi, di mana dia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya yang terjadi pada musim kemarau yang panjang. Tujuannya untuk apa? Membatasi penguapan. Tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya di musim kemarau seperti kedondong, pohon kapuk, sama mahoni. Lanjut ya. Kantong semar. Tumbuhan ini hidup di lingkungan yang sedikit nitrogen atau kurang subur. Dia memakan serangga, kemudian memiliki alat perangkap serangga berupa kantong yang merupakan perubahan bentuk dari ujung daun. Lanjut, ada Venus flytrop. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sedikit nitrogen atau kurang subur. Ini daunnya berengsel dan berambut. Dia memakan serangga dan menyerap nitrogen. Bakau, ini ada bakau. Bakau atau mangrove ya. Bakau ini tumbuhan yang hidup
di rawa berair payau di pesisir pantai memiliki kadar garam yang tinggi. Kemudian akan memiliki kemampuan menyaring garam yang berasal dari air payau yang masuk ke dalamnya, kemudian dikeluarkan pada permukaan batang dan daun. Ini contoh bakau api-api. Memiliki akar napas yang muncul ke permukaan lumpur untuk pertukaran udara. Kelenjar garam terdapat di daun berfungsi mengeluarkan garam dari dalam tubuh. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membahas adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, ini tumbuhan melindungi dirinya ada dengan duri, dengan getah, dengan racun. Yang dengan duri itu contohnya adalah kaktus. Nah, dengan getah ada karet, ada pohon nangka, ini Kamboja. Kemudian yang melindungi diri dengan racun, kecubung sama jarak. Zat racunnya ditemukan pada batang, daun, biji, atau buah. Kemudian bulu halus pada bambu. Ini menyebabkan gatal pada tubuh kita, di mana terdapat pada batang bambu tersebut. Kalau putri malu ini dengan cara mengantupkan daunnya. Tumbuhan mengantupkan daunnya ketika disentuh sehingga warna daun bagian bawah yang pucat terlihat dan hewan tidak mau memakan daunnya karena daun yang layu tidak enak untuk dimakan. Oke, sampai di sini materi adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa.